Shalom, salam jumpa kembali dalam program Today Sermon hari ini. Adapun firman Tuhan kali ini saya ambil dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kita akan membacanya mulai dari ayat 2 sampai ayat 4 saja. Demikian firman Tuhan berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Nah saudaraku, berdasarkan teks yang telah kita baca, maka judul dari renungan kita kali ini adalah jaminan pemeliharaan Allah. Sekali lagi, jaminan pemeliharaan Allah. Masalah atau pergumulan hidup adalah merupakan sebuah kenyataan hidup yang tidak akan pernah bisa dihindari oleh manusia manapun yang hidup di bawah kolong langit ini. Masalah atau pergumulan hidup adalah merupakan proses kehidupan yang sudah pasti akan dialami oleh semua orang, termasuk kita orang-orang percaya. Artinya tidak ada satupun manusia yang hidup di bawah kolong langit ini yang bisa luput dari yang namanya masalah atau pergumulan hidup di dalam dunia ini. Jadi kalau kita masih kepingin hidup lama-lama di dalam dunia ini, atau kalau kita masih kepingin hidup berumur panjang di dalam dunia ini, tentunya kita juga harus siap untuk menerima kenyataan hidup di dalam dunia ini. Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus siap menerima atau menghadapi proses kehidupan di dalam dunia ini juga. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan bahwa kalau kita ikut Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan bebas dari masalah kehidupan, kita akan kebal dengan yang namanya masalah. Tentunya tidak, saudara kasih di dalam Tuhan. Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian kepada kita. Justru yang diajarkan oleh Alkitab sebaliknya, yaitu orang percaya atau orang benar akan mengalami banyak masalah, akan mengalami banyak persoalan di dalam hidupnya, saudara. Mazmur 34 ayat 20 sampai ayat yang ke-21 berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun yang patah. Jadi ingat jelas bahwa jadi sangat jelas bahwa orang benar justru akan banyak mengalami masalah, akan banyak mengalami persoalan, pergumulan di dalam hidupnya. Jadi jangan kita percaya kalau ada yang mengajarkan percaya kepada Tuhan Yesus akan bebas dari persoalan hidup. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah memberikan jaminan kepada orang percaya kalau ikut Dia, maka masalah tidak akan pernah lagi menimpa kehidupan kita. Tapi yang dikatakan oleh Alkitab adalah jaminan Yesus bagi orang percaya adalah menyertai kita selama-lamanya. Karena itu tentunya kita tidak perlu takut lagi, kita tidak perlu khawatir lagi, saudaraku. Ya, kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu putus asa ketika ada masalah. Tuhan izinkan menimpa kehidupan kita. Kenapa? Ya karena Dia berjanji akan menyertai kita selalu. Ibrani 13 ayat 5b berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Ini adalah merupakan jaminan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudaraku. Perhatikan di dalam ayat 20b Mazmur 34 tadi, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah saudaraku, walaupun kita orang percaya atau orang benar akan mengalami banyak masalah atau pergumulan hidup, akan tetapi Dia juga yang akan memberikan jaminan jalan keluar dalam kehidupan kita. Dia juga yang akan memberikan jaminan kekuatan dalam kehidupan kita di dalam menghadapi masalah apapun, saudara kasih dalam Tuhan. Bahkan dalam ayatnya yang ke-21 Mazmur 34 berkata, ia melindungi segala tulangnya dan tidak ada satupun yang patah. Ini artinya apa, saudaraku? Artinya saudara, Tuhan akan menjaga kita. Di tengah-tengah masalah Tuhan akan menjaga kita, saudara. Tuhan akan melindungi kita sedemikian rupa supaya kita tidak akan terluka dengan masalah, persoalan, pergumulan yang menimpa kita, saudara. Supaya masalah tidak akan pernah membahayakan kehidupan kita, atau supaya masalah tidak akan pernah merusak hubungan kita dengan Tuhan. Nah inilah bukti jaminan pemeliharaan Allah bagi semua orang percaya di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan hidup, pergumulan hidup yang sedang menimpa hidupnya. Dalam pembacaan kita tadi, ayat 1 Raja-Raja 17
Alkitab menceritakan suatu ketika Elia datang menghadap Ahab dan memberitahukan bahwa tahun-tahun ini tidak akan ada embun dan tidak akan ada hujan. Artinya apa, saudara? Artinya kekeringan dalam waktu yang lama, kekeringan dalam waktu yang panjang akan terjadi di seluruh wilayah tanah Israel. Dalam kitab Yakobus 5 ayat 17 dikatakan bahwa kekeringan di wilayah tanah Israel akan terjadi selama 3 tahun 6 bulan, saudaraku. Waktu yang cukup panjang juga, waktu yang cukup lama, saudaraku. Dan sebagai akibat dari lamanya waktu kekeringan itu, banyak orang yang mati kelaparan, kehausan, kelaparan, saudaraku. Namun menarik, saudaraku, perhatikan ayat selanjutnya. Di dalam ayat yang ketiga, saat kekeringan dan kelaparan melanda wilayah tanah Israel, tiba-tiba Allah berfirman kepada Elia di dalam ayat yang ketiga. Allah menyuruh Elia, Allah menyuruh Elia untuk pergi bersembunyi ke Sungai Kerit. Ada apa dengan Sungai Kerit? Di wilayah tanah Israel sedang ditimpa kekeringan dan kelaparan, kehausan yang luar biasa, tetapi Elia justru bisa minum sepuasnya di Sungai Kerit, saudaraku. Artinya Allah telah menyediakan tempat buat Elia supaya dia tidak kehausan, dia tidak kelaparan akibat dari kekeringan yang sangat panjang, saat itu, saudara kasih di dalam Tuhan. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi, dalam ayat 4 dan 6, saudara, Allah menyuruh burung gagak untuk membawa makanan roti dan daging setiap pagi dan petang kepada Elia, saudaraku. Inilah bukti pemeliharaan Allah kepada orang-orang percaya, saudaraku. Saudara, waktu Allah pakai burung gagak untuk membawa makanan daging dan roti setiap hari kepada Elia, muncul di dalam pikiran saya, kenapa Tuhan harus pakai burung gagak? Tidak pakai burung yang lain, burung yang jauh lebih baik daripada burung gagak itu, saudaraku. Burung gagak kan terkenal dengan burung yang rakus, saudara. Burung yang tidak mau berbagi dengan burung-burung yang lain, apalagi berbagi dengan manusia, saudara kasih dalam Tuhan. Tapi luar biasa, burung gagak, burung yang rakus itu, saudara, Tuhan bisa pakai untuk bawa makanan setiap hari buat Elia, saudara kasih dalam Tuhan. Pagi dan petang, Alkitab katakan. Nah, dari kisah ini sebenarnya Allah sedang mau mengingatkan kita, Allah sedang mau mengajar kita bahwa Dia adalah Allah yang sanggup untuk peliharakan kita. Dia adalah Allah yang punya banyak cara untuk menolong kita. Perhatikan ayat selanjutnya, ayat yang ke-9. Karena panjang lamanya kekeringan waktu itu, pada akhirnya Sungai Kerit menjadi kering, saudara. Tidak ada air lagi di sana. Burung-burung gagak entah kemana, sudah tidak bawa lagi makanan buat Elia, saudara kasih di dalam Tuhan. Nah, saat itu terjadi, saya percaya secara manusia Elia kebingungan. Elia kebingungan berpikir di mana lagi dia bisa mendapatkan air untuk diminum, di mana lagi dia bisa mendapatkan makanan untuk dimakan. Bisa saja secara manusia dia akan putus asa, saudara, sambil berkata, berarti saya juga akan mengalami kematian, saya akan juga mati kehausan, saya akan mati kelaparan saat ini. Namun saudara kasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah keputusasaan sebagai manusia, saudara, tiba-tiba Allah berfirman kepada Elia, Elia, pergilah engkau ke Sarfat, ayat 9. Pergilah engkau ke Sarfat, karena aku sudah menyuruh seorang janda untuk memberi engkau makan. Ini sangat luar biasa sekali, saudaraku. Kembali dari kisah ini, firman Tuhan sedang mau mengingatkan dan mengajarkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang bukan hanya sanggup untuk peliharakan kita. Dengar baik, saudara kasih dalam Tuhan. Allah kita adalah Allah yang bukan hanya sanggup untuk peliharakan kita. Allah kita bukan hanya punya banyak cara untuk menolong kita, tapi Dia juga adalah Allah yang tidak pernah kekurangan akal. Dia adalah Allah yang tidak pernah kehabisan akal untuk menolong kita umatnya, untuk menolong kita orang-orang percaya. Nah, saudaraku, beratnya masalah memang bisa saja membuat kita kebingungan. Beratnya masalah bisa saja membuat kita memang kehabisan akal. Akan tetapi percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah kehabisan cara. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah kekurangan akal untuk menolong semua umatnya, untuk menolong kita orang-orang percaya, anak-anak
anak-anaknya. Karena itu, jika hari ini saudara sedang punya masalah, saudara sedang punya pergumulan hidup, mari datang kepada Tuhan. Serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Jangan biarkan hidupmu dikuasai oleh kekhawatiran karena beratnya masalah yang sedang saudara alami, karena beratnya tekanan hidup yang saudara sedang alami. 1 Petrus 5 ayat 7b 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia akan memelihara engkau. Jadi ketika kita sedang khawatir dengan masalah yang sedang kita alami, mari saudara, jangan biarkan hidupmu dikuasai oleh kekhawatiran itu. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka Alkitab katakan, Dia akan memelihara engkau. Ya, jadi jelas bahwa masalah pergumulan hidup kapan saja bisa datang menimpa kita, karena memang itu adalah kenyataan hidup yang tidak bisa dihindari oleh semua manusia yang hidup di bawah kolong langit ini, termasuk kita orang-orang percaya. Namun sebagai orang percaya, tetaplah yakin akan pemeliharaan Allah di dalam hidupmu. Ingat, Dia adalah Allah yang bukan hanya sanggup untuk peliharakan kita. Dia adalah Allah yang bukan saja punya banyak cara untuk menolong kita, tapi Dia juga adalah Allah yang tidak pernah kekurangan akal, yang tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita, anak-anaknya, hamba-hambanya, orang percaya. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang menghadap Engkau, bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kembali datang menguatkan sekaligus mengingatkan kami orang percaya bahwa sekalipun kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan persoalan, yang penuh dengan pergumulan hidup, akan tetapi kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut lagi, karena firman-Mu memberikan jaminan bagi kami orang percaya bahwa Engkau akan terus menyertai, memelihara kami sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.